Nah, yang menjadi permasalahan kita selama ini dalam hal pelayanan mudik, lebaran maupun juga hari-hari besar keagamaan yang lain, ini adalah terkait keberadaan AJDP dan AJAT, angkutan-angkutan travel ini. Karena banyak beroperasi travel-travel tanpa izin. Harapan masyarakat adalah bagaimana mudik ini nyaman, aman, damai gitu kan, dalam perjalanan enak, tapi juga gratis gitu kan salah satunya. Selamat pagi. Ruang redaksi menyapa Anda pagi hari ini. Sudah hadir bersama kita di ruang redaksi ini. Kami undang dan atas perkenanan beliau bisa hadir Bapak Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah, Yulindra Dedi, SSTP, MSI. Selamat datang, Pak Dedi. Terima kasih, Pak. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak Kadis. Kemudian ada Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan, Balai Pengelolaan Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah, Bapak Dwi Hari Yulistianto, SSIT, MSC. Ya, selamat pagi. Ya, selamat pagi. Nah, nanti kita Pak Dwi gitu aja ya. Baik, pagi hari ini sangat baik sekali bagi kita untuk berbincang dengan Dinas Perhubungan. Mengingat sekarang ini bulan Ramadan, sudah pasti akhirnya akan ada Lebaran dan sebelumnya pasti ada gawe besar kita, terutama dengan teman-teman Dinas Perhubungan adalah mudik. Nah, antisipasi mudik, bahkan tahun ini saya percaya juga semakin banyak mobilisasi masyarakat, baik di Kalimantan Tengah, bahkan mungkin di seluruh Indonesia, kita nggak tahu. Maka itu kami mau mengundang dalam ruang redaksi ini, kita talk show untuk berbicara tentang bagaimana kesiapan kita menghadapi mudik di tahun 2024 ini. Baik, salah satu fenomena yang menarik, seperti yang sudah kita baca juga di Kalteng Post beberapa edisi lalu, bahwa mudik gratis itu memang dicari masyarakat. Nah, mungkin fokus kita pagi hari ini tentang mudik gratis ini. Saya mungkin dari Pak Kepala Dinas dulu untuk memberikan kita gambaran seperti apa sih sebenarnya yang sekarang dipersiapkan untuk kemudian kita mencapai kepada harapan untuk bisa mudik gratis ini sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari adanya mudik gratis ini. Saya mohon penjelasan dulu, Pak. Silakan, Pak Kadis. Baik, terima kasih Pak Heron dan juga pemirsa sekalian dalam ruang redaksi kita pada pagi hari ini. Berkenan dengan kegiatan mudik dalam rangka Idul Fitri 1445 Hijriah 2024 Masehi. Untuk tahun ini dari Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Tengah sudah melakukan koordinasi dan juga menyusun berbagai macam langkah-langkah bersama dengan para mitra, baik dengan Badan Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah, BPTD, kemudian juga dengan pihak BPJN terkait masalah jalan, kemudian Dinas PU Provinsi, termasuk juga dengan mitra-mitra kami yang mengelola moda-moda transportasi udara. Dalam hal ini adalah unit pengelola bandar udara yang ada di Kalimantan Tengah, termasuk juga dengan AP2 dan juga dengan pihak kantor Kesyah Bandaran Otoritas Pelabuhan yang ada di wilayah Kalimantan Tengah. Dan juga kami dalam rangka melakukan pelayanan terkait mudik tahun 2024 ini, kami juga sudah menyusun kemudian menghitung prediksi lonjakan-lonjakan yang akan terjadi di Kalimantan Tengah berkaca dengan data di tahun 2022 dan juga 2023. Kalau kita melihat data angkutan lebaran tahun 2023 yang lalu, pergerakan orang di wilayah Kalimantan Tengah itu mencapai angka 145 ribuan orang. Dengan moda transportasi yang paling diminati itu adalah transportasi laut, mencapai angka 41%. Nah, untuk tahun 2023 ini juga melihat tren yang disusun oleh pihak Kementerian Perhubungan, di Kalimantan Tengah juga ada tren kenaikan dibandingkan tahun 2023 mencapai angka 17,41% dibandingkan dengan tahun 2023, sehingga tahun ini diperkirakan jumlah masyarakat Kalimantan Tengah yang akan melakukan kegiatan mudik, baik mudik di dalam Provinsi Kalimantan Tengah, antar kabupaten dan juga keluar wilayah Provinsi Kalimantan Tengah, itu mencapai angka
175.600 lebih orang yang akan bepergian, dengan proporsi transportasi laut itu mencapai angka 44%, masih menjadi moda transportasi yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dan juga berdasarkan data yang kami lihat dibandingkan dengan tahun lalu, masyarakat Kalimantan Tengah yang akan mudik keluar pulau Kalimantan dan Provinsi Kalimantan Tengah itu terbanyak ke Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, moda transportasi darat kebanyakan ke Surabaya, kemudian juga angkutan-angkutan laut menuju ke Jawa Timur. Kebetulan di Kalimantan Tengah ada melayani beberapa tujuan ke Provinsi Jawa Timur, ada yang ke Surabaya, kemudian ada yang ke Lamongan dan juga ke beberapa pelabuhan-pelabuhan lain yang ada di wilayah provinsi luar Kalimantan Tengah, seperti hal juga di Kendal. Ya. Nah, itu kondisi prediksi pergerakan orang yang akan terjadi di Kalimantan Tengah pada saat nanti mudik 1445 Hijriah. Ya. Tapi bahwa mudik itu ada mudik gratis itu benar, Pak? Betul. Jadi salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah, kita bersyukur tahun ini kita bisa dibantu, difasilitasi oleh Kementerian Perhubungan untuk mendapatkan kuota mudik gratis. Oke. Nah, tahun lalu kita melakukan mudik gratis sepenuhnya swadaya dari pemerintah provinsi bersama dengan para mitra. Ada BPTD, kemudian ada Jasa Raharja dan juga pihak-pihak perbankan yang ada di Palangkaraya membantu. Nah, tahun ini kita bersyukur Kalimantan Tengah satu-satunya provinsi di Pulau Kalimantan yang mendapatkan kuota mudik gratis dari Kementerian Perhubungan. Nah, kita mendapatkan rute Palangkaraya Banjarmasin dan juga Palangkaraya menuju Pangkalan Bun. Nah, kemudian di luar rute yang sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, kita menambah 2 rute lagi. Rute ini adalah sinergitas antara provinsi dengan mitra-mitra tadi. Ya. Tambahan rute ini ke Pelabuhan Bahaur, Pulang Pisau, dan satu lagi ke Kota Sampit. Nah, ini semuanya nanti akan diberangkatkan pada tanggal 7 April bertempat di Terminal Wiagara. Nanti secara teknis mungkin kawan-kawan dari BPTD akan menambahkan. Saya kira itu. Tadi dijelaskan juga bahwa sudah beberapa upaya yang sudah dilakukan, bahkan secara teknis kita mau dengar ini. Seperti apa sih mudik gratis? Salah satu yang menjadi harapan masyarakat adalah bagaimana mudik ini nyaman, aman, damai gitu kan, dalam perjalanan enak, tapi juga gratis gitu kan. Salah satu yang ditawarkan tadi disampaikan bahwa ini dari kementerian dan juga ada dari kita pemerintah provinsi dan lain-lain. Kita mau dengar nih dari Bapak Kepala Seksi Sarana dan Angkutan Jalan, Sungai, Danau, dan Penyeberangan Balai Pengelolaan Transportasi Darat, Bapak Dwi. Silakan, Pak. Mungkin sedikit yang bisa kami sampaikan terkait masalah mudik gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Kami BPTD, Pengelola Transportasi Darat Kelas 2 Kalimantan Tengah ini merupakan perwakilan pusat untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan transportasi, khususnya transportasi darat yang akan bersinergi dengan perhubungan, seperti itu. Nah, terkait mudik gratis ini mungkin sedikit kami sampaikan maksud tujuannya, yaitu adalah pelaksanaan mudik gratis oleh Kementerian Perhubungan ini yaitu untuk mengantisipasi peningkatan jumlah masyarakat yang berencana mudik menggunakan kendaraan pribadi, khususnya untuk sepeda motor. Selain itu juga upaya pemerintah untuk menekan angka kecelakaan dan kemacetan pada saat masa arus mudik Lebaran ini. Secara umum kami sampaikan untuk program mudik gratis yang dilaksanakan oleh pemerintah pusat, kami BPTD ini sebagai pemantau dan pengawas pelaksanaan kegiatan dimaksud. Karena untuk pelaksanaannya sendiri ini dilaksanakan oleh teman-teman terminal di Terminal Wiagara, dan juga untuk ketersediaan bis serta pendaftaran ini dilaksanakan oleh pihak ketiga. Seperti itu. Jadi untuk kuota sementara yang diberikan ke kita atau ke Provinsi Kalimantan Tengah itu untuk rute Palangkaraya Pangkalan Bun itu sebanyak 222 seat. Kemudian untuk Palangkaraya Banjarmasin itu 88 seat.
untuk mekanisme pendaftaran ini menggunakan aplikasi Mitra Darat yang bisa diunduh di Google Apps atau App Store. Ya. Seperti itu. Dan pendaftaran ini sudah kita laksanakan mulai tanggal 6 Maret sampai dengan tanggal 3 April 2024 dan juga ditutup kuota setelah kuota itu memenuhi. Seperti itu posisinya. Ya. Kemudian setelah proses pendaftaran melalui aplikasi itu dilakukan proses validasi. Validasi langsung dilakukan di Terminal WA Gara. Di sana sudah ada petugas yang standby dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore untuk proses validasi. Untuk sosialisasi pun sudah kita lakukan melalui pihak ketiga, melalui IO, dan kita juga meminta bantuan stakeholder kita terkait, khususnya juga dengan Dinas Perhubungan, melalui media-media sosial, itu sudah kita lakukan. Nah, untuk keberangkatan mungkin tadi sudah disampaikan, direncanakan di tanggal 7 April 2024 pukul 10 pagi. Seperti itu. Oke. Untuk mekanisme atau persyaratan dan ketentuan mudik gratis ini ada beberapa yang bisa kami sebutkan adalah untuk pendaftaran melalui aplikasi Mitra Darat, kemudian pendaftar atau calon penumpang wajib memiliki KTP. Ya. Yang ketiga yaitu peserta hanya bisa memilih satu tujuan mudik. Ya. Kemudian peserta hanya diberikan waktu 5 hari setelah tanggal pendaftaran. 5 hari ini adalah proses untuk pencetakan tiketnya. Seperti itu. Ya. Atau proses validasi ulang. Nah, setelah 5 hari itu calon penumpang tidak melakukan validasi, maka dianggap hangus untuk tiketnya. Selanjutnya adalah peserta diharapkan dalam posisi sehat jasmani dan rohani, sehingga dalam proses mereka mudik pun ya diberikan kelancaran dan kemudahan. Peserta diminta wajib minimal 2 jam sebelum proses keberangkatan, karena di situ ada proses pengecekan kembali untuk menyusun atau mengatur tempat duduk para penumpang yang sudah memiliki tiket. Kemudian kami informasikan untuk saat ini untuk jumlah kuota ini untuk pendaftaran memang secara aplikasi ini tiketnya memang sudah habis untuk pendaftaran, tetapi untuk proses validasi ini masih ada selisih jumlah penumpang. Oh gitu. Jadi dari 220 kuota yang kita siapkan, ini baru yang melakukan validasi ada 158 penumpang untuk tujuan Pangkalan Bun. Ya. Jadi ada sisa 62 kuota. Oke. Kemudian untuk Banjarmasin ini dari 88 kuota, ini ada 54 calon penumpang yang sudah melakukan validasi. Jadi ada sekitar kurang lebih 34 penumpang lagi yang belum melakukan validasi. Nah, untuk proses validasinya sendiri ini kami masih menunggu juga dari pusat karena ini menggunakan aplikasi. Jadi proses ini tetap kita laporkan ke pusat untuk sebagai bahan evaluasi kita. Mungkin itu yang bisa kami baik. sampaikan, Pak. Terima kasih Pak Dwi. Tadi kita mendengar bahwa Pak Dwi menjelaskan sebagai kasih bahwa masih sudah banyak yang daftar, sudah ya terpenuhi, tapi ternyata yang divalidasi belum sepenuhnya. Mungkin ada kesempatan, dan diantaranya itu kesempatan bagi Bapak Ibu sekalian untuk bisa mendapatkan mudik gratis nih. Bagaimana Pak itu untuk yang kelebihan ataupun angka tadi? Baik Pak, dari kami menyarankan buat para calon penumpang nantinya yang masih berkeinginan untuk mendapatkan program mudik gratis ini atau mendapatkan tiket ini, tetap pantau aplikasi kami Pak. Tetap pantau aplikasi kami, karena nanti proses pembukaan kalaupun dengan selisih kuota tadi Pak akan dibuka kembali. Itu semuanya melalui aplikasi nantinya. Dan juga kalaupun itu dibuka, kami nanti juga akan tetap melakukan sosialisasi Pak. Seperti itu, akan melakukan sosialisasi kembali kepada masyarakat,
sehingga kuota kita ini terpenuhi. Ya. Karena sesuai dengan jadwal kita tadi, untuk pendaftaran itu masih kita buka sampai tanggal 3 April 3 April. 2024. Mungkin itu, Pak. Oke, baik, terima kasih. Ini menarik sekali soal mudik gratis, dan saya pikir kepengen lah mudik yang gratis, aman, damai di jalan. Nah, sekarang bagaimana? Tadi sekilas kita mendengar bahwa Kalimantan Tengah diprioritaskan mendapatkan satu-satunya yang dari Kalimantan, lalu kemudian tahun lalu kita sudah melaksanakan secara swadaya lah kira-kira seperti itu. Nah, tahun ini juga tadi dijelaskan ada rute tambahan yang dimaksud adalah mungkin rute tambahan mudik gratis kah atau gimana? Kira-kira mungkin silakan Pak Kadis. Ya, baik. Tadi sudah disampaikan kepada kita program mudik gratis yang difasilitasi oleh kementerian. Rutenya ada 2, Pangkalan Bun dan Banjarmasin. Nah, kemudian juga kami sepakat kemarin bersama dengan para mitra, di samping 2 rute yang sudah difasilitasi pusat, kita juga mengakomodir. Tahun lalu ada juga pertanyaan-pertanyaan masyarakat, kenapa tidak dibuka ke rute yang lain, misalnya ke Pulang Pisau dan lain sebagainya. Kemudian kami sepakat kemarin setelah melihat permintaan masyarakat dan juga melihat di Pulang Pisau ada pelabuhan kita, pelabuhan multipurpose kita, Pelabuhan Bahaur, yang juga melayani penumpang yang akan mudik keluar Provinsi Kalimantan Tengah melalui Bahaur ke Lamongan. Nah, kita sepakat kemarin menambah kuota 70 orang untuk ke Pulang Pisau. Dalam hal ini tujuannya ke Bahaur, bisa juga nanti ke Pangkau dan lain sebagainya sekitarnya lah. Kemudian juga ke Sampit, arahnya untuk memfasilitasi kawan-kawan yang akan mudik menggunakan pelabuhan di Sampit. Nah, ini dilayani oleh 4 bis yang middle, bukan yang besar tapi yang middle. Kapasitasnya adalah 70 orang dengan 2 bis. Nah, ini proses pendaftaran sudah dibuka, tapi tidak melalui aplikasi. Secara manual saja. Secara manual, caranya silahkan nanti masyarakat yang ingin mendapatkan tiket gratis untuk mudik ke Bahaur, Pulang Pisau dan juga ke Sampit, itu bisa langsung menghubungi ke Dinas Perhubungan Provinsi dan juga nanti ke Terminal Wiagara. Nanti ada petugas kami juga akan standby di sana. Dan ini sudah dibuka mulai hari kemarin. Tanggal 27 Maret sampai dengan tadi tanggal 3 April 2024. Syaratnya cukup KTP barangkali ya? Syaratnya cukup KTP. Nah, itu. Tadi kita sudah dengar tentang mudik gratis. Saya pikir dan kita doakan ini berjalan dengan lancar. Namun di samping ini, selain mudik gratis, banyak mudik lain yang sungguh tadi dijelaskan pada di sekitar 170 sekian ribu orang yang akan mobilisasi dari Kalimantan Tengah. Nah, bagaimana kesiapan dari Balai Pengelolaan Transportasi Darat dulu, lalu kemudian nanti Pak Dinas Perhubungan, Pak Kadis. Persilakan, bagaimana persiapan menghadapi mudik tahun ini? Baik, terima kasih. Memang untuk mudik gratis ini adalah program rutin yang kita lakukan, dan kita bersinergi dengan Dinas Perhubungan, baik Dinas Perhubungan Provinsi maupun Dinas Perhubungan kabupaten kota lainnya yang ada di Kalimantan Tengah. Untuk persiapan menghadapi mudik ini juga terkait masalah angkutan tadi, intinya kami berupaya untuk dalam hal peningkatan keselamatan, baik terutama untuk para pengguna jalan. Terkait kesiapan yang sudah kita lakukan, kita sudah menyusun kegiatan-kegiatan yang akan kita lakukan. Yang pertama, monitoring terhadap fasilitas kita. Kemudian untuk di terminal kita sudah siapkan tim untuk pelaksanaan ramcek. Untuk ramcek dilakukan oleh terminal untuk kesiapan sarananya untuk para pemudik nanti atau para pengguna angkutan darat. Selanjutnya mungkin nantinya kita melaksanakan survei Pak. Untuk melihat kondisi, memastikan kondisi di lapangan seperti apa. Seperti itu. Dengan tadi seperti yang saya sampaikan adalah kita bersinergi dengan pihak-pihak terkait, dengan kepolisian, dengan Dinas Perhubungan dan lain-lain. Sehingga sesuai dengan tagline dari Kementerian Perhubungan, yaitu
mudik ceria penuh makna. Ya. Oh, Mudik Seperti ceria, itu. Mudik bermakna. ceria penuh makna. Dan mudik aman dengan transportasi yang nyaman. Ya. Seperti itu. Mungkin itu dari oke, kami. oke. Ya, kita doakan semuanya berjalan lancar. Kita Ya. mau dengar lagi dari Dinas Perhubungan Provinsi bagaimana tentang kesiapan termasuk Ya. juga laut, udara, Ya. Udara dan darat. Silakan, Pak. Ya baik, jadi terkait kesiapan sarana prasarana yang akan menunjang penyelenggaraan mudik tahun 2024 ini agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Menambahkan sedikit apa yang disampaikan Pak Dwi tadi dari BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah. Kita sudah melaksanakan rapat forum lalu lintas angkutan jalan Provinsi Kalimantan Tengah. Yang ini melibatkan para mitra dari kepolisian, dalam hal ini di Lantas Polda Kalimantan Tengah, ada Balai Pengelola Jalan Nasional, ada BPTD, kemudian Dinas PU Provinsi, dan mitra-mitra terkait lain termasuk Jasara Harja di dalamnya. Nah, kami kemarin sudah membahas beberapa hal antisipasi berkenan dengan ruas-ruas jalan yang akan dilewati. Nah, dari data yang disampaikan BPJN terakhir bahwa ruas jalan yang akan banyak digunakan itu adalah ruas selatan, Palangkaraya Banjarmasin, dan juga wilayah barat ke Pangkalan Bun. Dan juga dari Dirlantas bersama dengan mitra kemarin termasuk dari BPTD, Dinas Perhubungan Provinsi, kita sudah melakukan kegiatan peninjauan lapangan untuk melihat titik-titik mana yang perlu perbaikan. Dan ini datanya sudah direkap, inventarisir, dan sudah disampaikan kepada BPJN dan Dinas PU untuk memastikan pada saat nanti H-8 kegiatan mudik, jalan-jalan yang mengalami kerusakan itu sudah ada antisipasi, perbaikan dan lain sebagainya. Termasuk juga daerah-daerah rawan banjir, ada beberapa titik kemarin kita inventarisir, misalnya di Tumbang Nusa, kemudian di daerah Kalahien di Kabupaten Barito Selatan, kemudian arah Palangkaraya menuju Gunung Mas itu ada di Desa Bawan yang ada mengalami kerusakan gorong-gorongnya, termasuk daerah-daerah rawan longsor. Untuk menjadi perhatian, pada saat posko nanti kita minta BPJN dan juga Dinas PU menyiapkan alat berat yang standby 24 jam di situ, termasuk operatornya. Ketika nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan, proses pelayanan posko itu bisa berjalan dengan cepat. Ini terkait kesiapan kita untuk antisipasi kegiatan mudik, termasuk di luar uji petik untuk kendaraan darat tadi, kram cek, juga dilakukan kegiatan-kegiatan memastikan bahwa kelaik lautan kapal-kapal laut yang akan berlayar, kemudian untuk penerbangan pesawat yang akan digunakan itu sudah layak terbang dan lain sebagainya. Ini juga terus kita ingatkan kepada pihak SOP untuk moda transportasi laut dan juga untuk UPBU dan AP2 untuk moda transportasi udara. Nah, berkenan dengan armada-armada yang akan melayani baik dari sisi moda transportasi darat, laut, dan udara. Untuk transportasi darat ada beberapa PO perusahaan bus yang ada di Kalimantan Tengah yang melayani antar kabupaten dalam provinsi, kurang lebih ada 5 atau bus yang ada di Kalimantan Tengah. Kemudian yang melayani untuk angkutan antar provinsi, Banjarmasin dan Pontianak, ini ada 2 trayek yang dilayani di Kalimantan Tengah. Nah, kemudian juga ada angkutan-angkutan travel atau AJDP dan AJAP istilahnya. Angkutan jemput antar provinsi dan antar jemput dalam provinsi. Kurang lebih ada operator resmi yang sudah mengantongi izin penyelenggaraan angkutan orang. Nah, yang menjadi permasalahan kita selama ini dalam hal pelayanan mudik, lebaran maupun juga hari-hari besar keagamaan yang lain, ini adalah terkait keberadaan AJDP dan AJAP, angkutan-angkutan travel ini. Karena banyak beroperasi travel tanpa izin. Nah, ini yang juga kami menghimbau kepada masyarakat untuk lebih bijak memilih angkutan-angkutan yang akan digunakan. Kami sarankan menggunakan transportasi sudah memiliki izin, karena mereka sudah di-cover dengan asuransi. Di luar dari pada saat nanti kalau ada hal yang tidak kita inginkan, proses asuransi dari Jasara Harja itu akan lebih mudah. Nah, kemudian juga transportasi laut, ada 3 pelabuhan yang akan melayani. Itu yang pertama adalah Pelabuhan Sampit yang ada di Kota Waringin Timur, itu melayani 2 lintasan pelayaran, Sampit Semarang dan juga Sampit Surabaya. Kemudian Pelabuhan Kumai itu melayani 3 lintasan pelayaran, Kumai Semarang, Kumai Surabaya, dan juga Kumai Kendal, yang melalui pelabuhan SDP yang ada di Tampenek, yang dilayani oleh KMP Kalibodi di bawah pengendalian dari kawan-kawan BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah. Nah, kemudian juga yang ketiga adalah Pelabuhan Bahaur, dilayani oleh PT SDP yang juga di bawah kendali dari BPTD kelas 2 Kalimantan Tengah.
dilayari oleh kapal Derajat Paciran, rute Bahaur menuju Paciran, Lamongan. Nah ini yang melayani dari transportasi laut. Nah pengalaman kami tahun lalu mengantisipasi lonjakan-lonjakan yang ada ini, nanti kami tetap meminta kepada KSOP dan juga dari BPTD tetap berkirim surat ke kementerian. Kalau jumlah armadanya ini terbatas, tapi jumlah peminatnya cukup besar, paling tidak ada dispensasi. Nah dispensasi ini kita minta batas maksimalnya berapa dari kapasitas angkut yang ada. Dengan catatan ketika kita prioritaskan menambah angkutan orang, artinya angkutan barang harus dikurangi sehingga bisa lebih menampung banyak orang. Nah kemudian yang berikut adalah transportasi udara. Nah ada 4 bandara di wilayah Kalimantan Tengah yang juga melayani angkutan keluar dari provinsi Kalimantan Tengah. Yang pertama adalah Bandar Udara Cilikriwut yang dikelola oleh Angkasa Pura II Bandara Cilikriwut Palangkaraya. Kurang lebih ada 5 maskapai yang melayani dengan rute Jakarta, Surabaya, dan Balikpapan. Nah kita bersyukur untuk rute Jakarta per tanggal 2 April nanti sudah ada tambahan extra flight. Dalam hal ini adalah Batik Air. Nah yang sedang kita perjuangkan, kemarin saya sudah pada saat raker Bupati kebetulan langsung ketemu dengan Bu PJ Wali Kota, sama-sama memperjuangkan bersama dengan AP2 untuk bisa menambah extra flight ke Jawa Timur, Surabaya. Karena masih belum ada kepastian dari pihak maskapai Lion Air yang bisa menambah untuk extra flight menuju Surabaya. Karena pengalaman tahun lalu banyak masyarakat sebenarnya memilih penerbangan ke Surabaya selama kegiatan mudik. Justru yang ke Jakarta sudah bisa terpenuhi. Nah ini untuk yang di Bandar Cilikriwut. Kemudian Bandar Iskandar itu dilayani oleh 4 maskapai, itu ada Citylink, Batik Air, Nam Air, dan juga Wing Air. Dan kita bersyukur Bandar Udara Iskandar ini di akhir tahun 2023 sudah bisa dilayani oleh pesawat berbadan besar Airbus A320-200, Citylink dan juga Batik. Rute Surabaya dan Jakarta. Terakhir kemarin dari Batik Air sudah membuka rute yang sebelumnya hanya Surabaya, sekarang menambah ke Jakarta. Nah termasuk juga antisipasi di daerah Kobar ini, Pangkalan Bun ini, penambahan extra flight kalau memang ada lonjakan-lonjakan penumpang. Dan juga dalam rangka kita menjaga harga tiket lah. Jangan sampai nanti harga tiket terlalu tinggi. Nah kemudian yang berikut adalah Bandar Haji Hasan Sampit, dilayani oleh 2 maskapai tujuan Jakarta dan Surabaya. Memang yang cukup mahal tiketnya ini di Sampit, banyak dikeluhkan karena memang Sampit ini masih diterbangi didarati oleh pesawat berbadan kecil dalam misalnya seperti Wing Air segala macam itu ya, kelas ATR masih. Nah kemudian yang terakhir itu adalah Bandar HM Sidik yang ada di Muara Tewe, juga melayani penerbangan ke Banjarmasin. Nah ini yang juga termasuk kadang-kadang juga masih membuka ke Balikpapan. Nah ini cukup setelah diresmikan tahun lalu oleh Pak Wapres, bandara ini cukup representatif dan juga sudah bisa melayani ke luar provinsi Kalimantan, masih di regional Kalimantan. Nah ini yang intinya maskapai-maskapai ini sudah kami ingatkan, terutama pihak Lion untuk antisipasi penambahan extra flight untuk mengantisipasi jumlah lonjakan yang akan terjadi pada saat nanti yang prediksinya diperkirakan di tanggal 4-5 itu sudah ada lonjakan. 4 dan 5 April karena tanggal 6-7 itu sudah masuk cuti bersama. Puncaknya diperkirakan 4 dan 5 April. Untuk yang mudik, kemudian arus baliknya diperkirakan puncaknya itu tanggal 14 dan 15. Antisipasi kita? Nah, kita sudah persiapkan ini semua, armada-armada ini yang harus betul-betul siap melayani, termasuk tadi sudah sampaikan kita pastikan kelaik jalanannya, kemudian kelaik lautannya, kemudian juga dari sisi kelaikan terbangnya juga sudah kita ingatkan betul para moda-moda transportasi darat ini, darat, udara, dan laut ini untuk betul-betul memastikan aman dan lancar. Amin. Amin. Ya. Terima kasih, luar biasa. Ini tadi akhir dari perbincangan kita di ruang redaksi kali ini, dan semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Kepala Dinas. Terima kasih. Dwi, sampai bertemu di lain kesempatan. Selamat pagi. Selamat pagi.